Tahun ini tuh banyak banget masalah. Ada kenaikan dolar, ada perang dunia, ada kemudian kenaikan BBM, ada kemiskinan, korupsi, kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak ada hentinya. Ya, karena kalau kita kan tadi sepakat ya, bahwa hidup kita itu kan harus di-reset dari nol. Karena sudah mumet banget, filenya penuh. Kan harus di-reset, sepakat ya. Pertanyaannya, mulai dari mana? Assalamualaikum Ustadz Fatih Karim. Ya, senang banget nih, kehormatan bagi kami, bukan duo Bahlul ya, tapi duo ganteng. Ya, karena nama gue Dodi, nama lu siapa? Raihan. Duta. Ya kan? Duta nama saya. Ustadz, ini saya lihat postingan di Instagram nih, Amazing Muharram, Amazing Muharram, Amazing Muharram. Itu apa sih Ustadz maknanya bagi Ustadz? Saya juga baru tahu nih. Iya, jadi yang pertama bulan Muharram. Bulan Muharram itu memang bulan yang amazing. Karena dia di antara 12 bulan, Allah pilih ada 4 bulan yang menjadi bulannya Allah. Jadi ini bulan istimewa nih. Ya, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, amazingnya Muharram, dia adalah bulan yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebagai awal penanggalan Hijriah. Dan sebagai penanda hijrahnya baginda Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Berarti momennya momen perubahan, momen hijrah. Jadi kalau orang ingat bulan Muharram, itu orang ingat hijrah. Hijrah itu berubah, meninggalkan yang buruk menjadi yang lebih baik. Makanya jadi namanya Amazing Muharram. Jadi kenapa nama Amazing Muharram sering teman-teman dengar, itu karena memang bulan Muharram bulan yang mulia, bulan yang amazing. Bulan ini momentum orang untuk bisa berubah. Nah, terus nih, Dut. Gue ngeliat nih, Amazing Muharram tuh ada 15. Itu apakah udah diadakan ke 15 atau apa ya, Ustadz? Gue nggak ngerti deh. Iya, jadi 15 kali. Oh, 15 kali? 15 tahun. 15 tahun. Oh. Jadi kalau anak usia tuh usia anak SMA berarti ya. Amazing Muharram 1, Amazing Muharram 2, 3, 4, 5. Bahkan dahsyatnya Amazing Muharram ini pernah sampai ke Jepang, ke Shinjuku. Jepang. Jadi menurut saya ini event Islam satu-satunya terbesar dan pertama yang diadakan di 2 kota besar. 3. Yokohama, Osaka, Tokyo. Ini event yang belum pernah, rasanya mungkin saya salah, tapi setahu saya belum pernah ada event Islam terbesar di Jepang itu kecuali Amazing Muharram. 15 tahun loh Ustaz. Masya Allah, ini udah berarti kan dari tahun berapa? 2026 kurangnya 15. 10 tambah 6 berapa? Waduh, bukan 17 ya, bukan ya. Ya udah pasti 15 tahun. 15 tahun. Dan gimana saat perasaan Ustadz menemani Amazing Muharram ini sudah 15 tahun ini, dan gimana caranya biar bisa konsisten di tengah gejolak-gejolak yang... Iya, nggak mudah karena 15 tahun itu kan pasti penuh warna-warni. Amazing Muharram pertama itu panitia mencatatkan kerugian. Kerugian itu maksudnya apa? Karena biayanya tidak tertutup oleh income-nya. 2 rugi juga. 3 rugi juga. 4, 5, 6, 7. Sampai 7 rugi terus. Dan pesertanya minim terus. Tapi mulai 8, 9, 10, bahkan Amazing Muharram ke-10 itu pecah rekor dunia sebagai event dengan pembicara terbanyak internasional dan pembicara paling banyak dari seluruh negara. Rekor muri dunia ya, rekor muri dunia, bukan rekor muri Indonesia. Muri dunia. Jadi mungkin setara dengan Guinness Book of Record. Dan itu saat pandemi, di saat orang bingung mau ngapain, Amazing Muharram malah rekor dunia. Dan itu tidak pernah dicapai siapapun di saat pandemi. Jadi Amazing Muharram 15 itu berarti 15 tahun diadakan, ya perjuangannya itu pasti sulit. Karena mengalami kerugian, peserta juga sulit untuk diajak. Tapi ketika sudah terbentuk keyakinan bahwa Amazing Muharram ini adalah event spektakuler yang akan membawa siapapun yang hadir untuk hijrah dan berubah, orang akhirnya berbondong-bondong. Dan bahkan Amazing Muharram itu seingat saya 2 kali sampai pernah pesertanya 10.000 orang. 10.000 orang, 10.000 orang guys. 10.000. Ya, 10.000 orang di SICC ya, sampai 10.000 orang. Kalau boleh tahu nih Ustadz nih, kan Amazing Muharram itu kalau saya kepoin nih,
ada tema-temanya nih. Iya. Nah, gue mikir nih, riset tuh kan kaitannya sama teknologi ya. Sama handphone, yes, sama di riset. ya. Itu apa? Temanya Reset Your Life. Maknanya bagi atau impactnya bagi kita sendiri apa, Ustadz? Iya, ya kita tahu ya, tahun ini tuh banyak banget masalah. Ada kenaikan dolar, ada perang dunia, ada kemudian kenaikan BBM, ada kemiskinan, korupsi, kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak ada hentinya. Jadi itu buat itu semua yang namanya handphone atau yang namanya hidup tuh mumet tuh. Kalau handphone tuh hang dah. Jadi kita perlu riset. Harus di-reset lagi, diulang lagi, di-reset lagi dari tombol nol. Kalau mau dibilang di defrag ya, kalau komputer dirapihin lagi filenya. Supaya apa? Supaya kita itu mulai lagi dari awal. Kita mulai lagi dari titik fitrah, zero. Nah jadi supaya ya nggak mumet. Karena kalau handphone udah full memori kan mau foto nggak bisa. Mau kamera full, kenapa? Karena dia memorinya udah mumet. Sudah terlalu banyak beban bangsa ini dan banyak beban diri kita. Jadi hidup ini kan enak ya kalau nggak punya beban, nggak punya masalah. Nah kita reset lagi dari nol. Makanya reset your life. Itu jadi tema Amazing Muharram tahun ini. Siap. Makna riset sendiri kan tadi ibaratnya kayak sebuah handphone yang udah penuh memori. Betul. Dan di reset lagi jadi dari nol. Itu maksudnya gimana, Sat? Berarti kan kita jadi apa? Melupakan masa lalu kita dong atau gimana? Nah itu pertanyaan keren. Jadi bukan melupakan masa lalu. Karena masa lalu itu nggak akan bisa dilupakan. Dan masa lalu itu sebenarnya dalam tanda kutip berjasa kepada kita di masa ini. Karena masa lalu itu adalah bekal kita untuk bisa ke masa depan. Kita kan belajar dari sejarah. Kalau orang pernah jatuh, sekarang jangan jatuh lagi. Ke depan jangan mau jatuh lagi. Gitu. Nah, melupakan tuh nggak mungkin. Karena gimana kita bisa lupa? Nggak bisa lupa kan sama kejadian-kejadian masa lalu yang menyakitkan atau yang menyenangkan. Jadi bukan untuk melupakan, tapi untuk lebih baik. Jadi masa lalu diambil untuk diubah menjadi lebih baik. Bukankah Umar bin Khattab dulu punya masa lalu? Dan masa akhirnya berdampingan dengan makam Nabi. Bersama dengan Nabi. Bukankah Khalid bin Walid dulu adalah orang yang sangat rajin membunuh umat Islam? Di masa lalu. Di masa lalu. Tapi di akhir justru menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Bukankah juga banyak sahabat-sahabat seperti Abu Sufyan yang justru berencana membunuh bahkan mengusir, menghina Nabi. Tapi di akhir malah jadi sahabat Nabi yang paling dibanggakan. Jadi nggak usah melupakan masa lalu. Masa lalu itu bukan untuk dilupakan. Bagian perjalanan. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang kemudian harus dijalani. Nice, bro. Gue merinding banget nih. Iya. Jadi saya juga punya masa lalu. Jadi masa lalu itu pasti ada dalam hidup kita. Jepang punya masa lalu, dibom Hiroshima, dibom Nagasaki, digoncang gempa Kanto sampai 9 skala Richter. Jutaan orang meninggal dunia. Tapi Jepang hari ini menjadi negara paling maju di dunia. Jadi bisa jadi masa lalu itu adalah masa di mana kita itu dapat pelajaran berharga untuk dibawa ke masa ini. Nah makanya reset your life itu penting. Untuk apa? Untuk kita itu berubah. Jangan lagi diulang kesalahan di masa lalu. Jadi semua ciptaan Allah tuh ada masa lalu, Ustaz? Pasti masa lalunya. Kan Allah menciptakan 3 masa. Masa lalu, masa kini, masa depan. Yang paling penting adalah masa depan. Masa depan itu yang Allah katakan dalam Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah mereka perhatikan apa yang dilakukannya untuk masa depannya, akhiratnya. Jadi sudah abaikan masa lalu. Jangan ini ya susah move on. Anak-anak sekarang tuh bilang, "Ya, aku susah move on. Dulu kan aku maaf ya, dunia gelap." Enggak, yang penting masa depan. Even Nabi Muhammad juga punya masa lalu, Ustaz? Iya, masa lalu Nabi sangat kelam. Ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, ditinggalkan paman, ditinggalkan kakek, ditanggalkan istri, dikecam oleh masyarakat, berencana dibunuh, diusir, diembargo, itu kan masa lalu. Tapi lihat masa depannya, Nabi menjadi pemimpin di Madinah dan menaklukkan Persia dan Romawi, itu kan masa depan. Jadi jangan salahkan masa lalu, justru masa lalu punya hal yang baik. Saya punya masa lalu, anak broken home kan. Oh, bapak ibu berpisah, saya harus memilih. Bapak saya menikah lagi dan ibu saya jadi TKI ke Malaysia. Itu kan masa lalu. Tapi hari ini jauh kan. Jadi semua orang tidak perlu melupakan masa lalunya. Tapi untuk
mendekat sama Allah. Itu poin yang paling penting adalah mendekat dengan Allah meskipun terseok-seok. Dan Allah cinta itu. Berarti Allah kasih kita hati yang kuat. Nah, ngomong-ngomong masalah hati, itu saya baca tuh ada reset your life, mind, heart, action. Nah, reset your mind lah. Itu kenapa harus ada embel-embel reset your mind tuh? Kenapa, Ustaz? Iya, karena kalau kita kan tadi sepakat ya, bahwa hidup kita itu kan harus di-reset dari nol. Karena sudah mumet banget, filenya penuh. Kan harus di-reset, sepakat ya. Pertanyaannya, mulai dari mana? Dari Pikiran. Kenapa pikiran? Karena manusia itu berbuat berdasarkan pikirannya. Jadi kalau pikirannya buruk, tindakannya buruk. Hatinya juga akan buruk. Jadi mindsetnya dulu dirubah. Cara pandangnya berubah, cara pikirnya berubah. Yang tadinya standarnya liberal, jadi standarnya halal haram. Yang tadi standarnya nggak penting, menyembah Allah, sekarang mulai Allah segala-galanya. Itu kan mindset. Jadi rubah dulu mindsetnya. Baru setelah perubahan mindset terjadi perubahan hati. Rasa sukanya, rasa bencinya, rasa rindunya harus sesuatu yang Allah mau. Mindset berubah, heart berubah. Nggak laku kalau tindakannya nggak berubah. Maka tindakannya juga harus berubah. Hari-harinya harus dipenuhi dengan amal-amal soleh. Karena kalau tindakan nggak berubah, maka bohong banget yang namanya riset. Karena riset itu kan ketika ada, bagus, handphonenya ketika dipakai kan. Oh iya bener ya, berubah filenya. Berubah, lebih bagus sekarang, lebih lancar. Fasilitasnya lebih bagus. lebih enteng ya? Iya, lebih enteng. Jadi Indonesia itu adalah negara fatherless. Negara paling korup di Asia dalam sebuah survei. Kan butuh di riset. Ya nggak? Apa yang harus di riset? Mindsetnya. Apa yang di riset? Hatinya. Apa yang di riset? Actionnya. 3 pilar itu yang nanti akan disampaikan di Amazing Muharram 15. Saat berbicara tentang tadi kan banyak berubah. Ini kan udah Amazing Muharram ke-15 tadi ya. Kira-kira ada hal yang berubah nggak sih? Ada hal baru gitu dari mungkin dari segi konsep atau format acara atau dari pengisi materinya sendiri di Amazing Muharram 15 ini dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, setiap Amazing Muharram itu pasti ada yang tetap. Tetap itu pasti ada pilar yang ingin disampaikan. Karena kan itu acaranya dari pagi sampai sore. Ada pilar pasti. Kayak tadi 3 pilar. Mind, heart, action. Yang sebelumnya juga ada pilar-pilarnya. Itu pasti tetap. Dan pasti ada pembicara tetap. Saya, pembicara tetap tuh. Ustadz Asep, Fahri, itu pembicara tetap. Tapi pasti ada yang baru. Bintang-bintang tamunya. Kalau tahun sekarang kan berubah tuh. Ada Mas Panji Pragiwaksono. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Mas Panji itu kenapa saya minta Amazing Muharram? Karena menurut saya, pengamatan saya, ini sosok yang keren banget. Dia mampu merubah mindset orang dengan komunikasinya yang sangat powerful. Kemudian ada Ivan Gunawan yang berubah secara mindset ketika pulang haji. Dia merubah mindsetnya tentang hidup. Sekarang malah lebih rajin sholat, rajin sedekah. Itu mindset yang berubah. Juga ada Prof. Safi Antonio yang berubah mindsetnya, akhirnya masuk Islam ketika masih muda, belum memilih Islam, dan sekarang jadi pakar ekonomi syariah, bahkan menjadi pernah jadi CEO Islamic Banking, World Islamic Banking. Jadi keren banget nih orang gitu ya. Kemudian ada Ayana Moon yang juga mindsetnya berubah, heartnya berubah ketika masuk Islam. Beliau orang Korea. Ada juga kita lihat Saskia Diameka yang juga perjuangannya luar biasa saya lihat hari ini. Itu kan semuanya hal-hal baru yang ada di Amazing Muharram. Nah, jadi secara konsep ada yang tetap dan ada yang berubah. Dan pasti seru. Coba aja. Dan rata-rata nggak pernah Amazing Muharram tuh pesertanya ratusan, selalu di atas 5 ribuan dan selalu full. TBD Ustadz, di Pacific Place. Ngapain di situ Ustadz? Itu Itu kan kan keren banget tempatnya. ya. Apa ya? Enggak, itu pokoknya keren lah. Pokoknya anak-anak Jaksel banget lah. Jaksel banget Kantor ya. gue di situ dulu. Oh, gitu. SCBD dulu. Bukan cuma keren, mahal ya, mahal. Tempat itu mahal. Kenapa? Karena yang pertama, kita itu buat acara tuh ingin serius sungguh-sungguh ya, dan kita itu ingin citra kajian itu positif. Nggak selalu hanya di masjid, di musola gitu ya. Tapi kajian itu di tempat yang keren. Di tempat orang-orang berkumpul, di tempat orang-orang yang justru ingin kita rubah mindsetnya di situ. Kalau antum ngadakan tempat kajiannya di masjid, itu udah berubah mindsetnya. Itu udah sholat mereka. Udah sholat, udah sholat, dan kita ingin masuk ke segmen dakwah yang lebih cair.
orang perkotaan. Friendly lah ya. Betul. Dan orang-orang yang memang harus di-reset hidupnya. Dan itu hanya di sana. Adanya di situ. Ya. Ritz-Carlton Pacific Place bagi cinta Quran bukan tempat pertama, sudah berkali-kali. Jadi sebenarnya bukan satu hal yang luar biasa, biasa sebenarnya. Bahkan kami mencari lagi tempat yang lebih besar dari itu. Ustaz, tadi kan materinya itu ada apa tadi? Heart, mind, sama action. Ya. Pikiran, hati, sama tindakan. Ustaz sendiri, di sini kan sebagai speaker insya Allah ya. Materi apa yang bakal Ustaz kira-kira sampaikan? Saya nanti lebih ke action. Lebih ke action. Action. Kenapa? Karena kita punya hafalan, kita punya udah khatam Quran berulang kali, tapi nggak ada tindakan, zero. Bohong semua. Kita udah umroh, kita udah haji, kita udah khatam Quran, tapi nggak terlihat dari tindakan, itu bohong semuanya. Nah, saya akan bongkar nanti rahasianya, bagaimana agar kita punya tindakan-tindakan yang mengarah kepada akhirat. Bagaimana kita jadi orang-orang yang nggak pernah berhenti berbuat baik. Bagaimana kita nanti bisa istiqomah dalam kebaikan. Bagaimana kita nggak pernah nyepelein 1 detik waktu pun. Itu. Jadi nanti saya akan share di situ. Dan ini materi sengaja saya buat khusus untuk Amazing Muharram dan tidak pernah saya sampaikan di tempat lain. Nggak pernah. Jadi ini memang memang dedicated khusus untuk Amazing Muharram. Yang menarik nih Ustadz nih, tiket Green udah habis. Udah habis ya? Udah sold out, bro. Oh, Masya Allah. Tapi oke lah, Green oke udah sold out. Yang lainnya mahal-mahal Ustadz. Itu kenapa Ustadz ya? Ya sebenarnya nggak mahal, ya nggak mahal untuk kenapa? Karena ini kan ini kan investasi untuk masa depan. Ya coba aja lihat harga tiketnya dibandingkan dengan yang didapat. Mahal itu kan gini, mahal itu kan ketika tidak ada manfaat buat kita, jadi mahal. Contoh, ada mobil mahal banget, kata kita mahal. Tapi kalau sesuatu itu ada manfaat besar bagi kita, kan nggak jadi mahal. Umroh jadi murah, kenapa? Oh segitu, tapi gue bisa doa di depan multazam, iya. Tapi gue bisa sholat di Masjid Nabawi, iya. Tapi gue bisa puas-puas minum air zam-zam, iya. Tapi gue bisa itikaf, iya. Jadi murah. Jadi mahal itu kan ketika manfaatnya nggak ada. Tapi kalau misalnya mahal itu dikatakan untuk event ini, sangat murah. Pertama, coba kumpulin semua pembicara besar-besar itu dalam satu tempat. Itu kan cost semuanya, dan itu kan harus terganti. Ya sebenarnya nggak mahal. Apalagi kemudian kita tahu ilmunya yang disampaikan, itu kemudian membawa kita untuk bisa merubah mindset kita. Merubah hati kita dan merubah tindakan kita. Udah langsung bismillah diusahakan. Jadi gini, ciri-ciri bangsa maju, salah satunya mereka open mind. Dan bukan cuma open mind, tapi mereka itu investasinya dari leher ke atas. Itu orang-orang hebat, investasinya leher ke atas. Baca buku, ikut seminar, ikut training, itu untuk upgrade mindsetnya. Tapi maaf ya, kalau menengah orang-orang yang tidak mau maju, itu biasanya investasinya perut ke bawah, izin. Ya, makan aja kerjanya, nggak ada yang lain, itu aja. Fashion, beli sepatu, nah itu beli sepatu mahal-mahal itu itu nggak mahal tuh. Padahal ini sepatu saya tahu tuh sepatu mahal banget, tapi nggak bilang mahal. Kenapa? Karena manfaatnya. Itu sepatu mahal. Nggak mahal. Tapi kalau untuk investasi akal ke atas kan masih murah. Makanya saya harus riset Ustadz. Harus datang ke Amazing Muharram, bro. Ya, harus hadir. Ya. Ya Ustadz, banyak banget nih yang nanya-nanya tentang dapurnya Amazing Muharram. Mereka pengen nanya, gimana sih gitu ya? Dalam menyiapkan panggung yang sebesar ini kan pasti dinamikanya, gejolaknya pasti banyak banget Ustadz ya. Boleh cerita Ustadz tentang gejolak itu Ustadz? Pasti karena mengorganize event ribuan peserta berbayar di pusat kota itu nggak mudah. Harus aman, harus kemudian dipastikan tidak ada gangguan, lightingnya harus terbaik, sound systemnya harus terbaik, yang hadir juga dipastikan nyaman, belum keluar masuknya peserta dan yang lainnya. Nah, pengalaman kita bahkan yang paling punya challenge berat itu adalah ketika buat event di Jepang. Jepang itu negara yang super ketat, itu kan repot ya bawa peralatan, kan di sana sewa sangat mahal.
Kemudian kita harus booking tempatnya, juga harganya mahal. Kita kemudian harus mendatangkan peserta. Dan nggak mudah kan, mendatangkan peserta orang Indonesia dan orang Jepang yang ada di Jepang loh. Bukan yang ada di Indonesia, di Jepangnya langsung di Tokyo. Tokyo itu salah satu kota termahal dunia. Ya. Dan Amazing Muharram ada di sana. Jadi Amazing Muharram ini sebuah brand yang menurut saya bukan kaleng-kaleng ya. Bahkan sebenarnya kemarin tuh hampir saja diadakan di Melbourne, Australia. Cuma karena ada kendala di Australinya, jadi kita hanya di Tokyo. Jadi kendala yang paling saya alami adalah pertama tadi, event Amazing Muharram 1 sampai 7 rugi terus, nggak ada keuntungan. Artinya nggak ada, kalau ada keuntungan buat apa Ustaz? Keuntungan 100%-nya disumbangkan untuk Syiar Quran Project. Tuh, baru tahu kan? Apa itu, Ustaz? Nah, jadi keuntungan dari event ini disumbangkan untuk dakwah Quran di Cinta Quran Foundation yang mencakup dari mulai membebaskan buta aksara Quran sampai menghantar hidayah Quran seluruh penjuru dunia. Itu. Jadi, keuntungan Amazing Muharram ini bukan buat saya. Kalau buat saya udah punya rumah dari dulu. Saya baru punya rumah aja tahun ke-18 pernikahan. Amazing Muharram baru 15. Dengan 1 sampai 7 rugi. Nggak masuk akal kan? Nah, jadi ini nggak ada, bukan proyek pribadi. Ini proyek keumatan. Terus gimana dong bisa organize ini, Ustaz? Yang hebat tuh tim saya sih. Karena ini ngurusnya nggak mudah ya. Nggak mudah. Itu nggak mudah karena bahasa komunikasi, kemudian buat event, memastikan pembicara hadir dengan peserta ribuan orang. Itu nggak mudah. Jadi pengalamannya banyak banget yang kita dapat ya. Susah senangnya ya. Bagaimana pembicara batal tiba-tiba di tengah jalan. Bagaimana kemudian ada cancel karena ada sesuatu di tempat acara dan seterusnya. Itu tuh nggak mudah. Ya. Oke Ustadz, kamu ngomong nggak mudah tadi. Kenapa sih Ustadz ada niat? Pasti saya ngeliatnya sih niat mulia ya. Kenapa sih harus capek-capek bikin Amazing Muharram 1 sampai 15? Bahkan saya juga baca Ustadz memprakarsai masjid di Yokohama, di Kanada. Itu saya sebagai anak muda sangat terinspirasi jujur ya. Itu ngapain sih Ustadz? Kenapa sampai sempet-sempetnya gitu tuh? Ada apa Ustadz? Ya. Yang pertama gini, hidup kita itu kan cuma sebentar. Ya, cuma sebentar. Ya, bahkan saking sebentarnya kita nggak tahu jangan-jangan setelah syuting ini kita wafat. Secepat itu. Jadi wafat itu pasti. Dan saya tahu saya akan pulang pada Allah. Nah pertanyaannya kalau saya nanti pulang, jejak manfaat apa yang saya tinggalkan? Jejak kenangan baik apa yang saya tinggalkan? Nah saya pingin banget dikenang salah satunya, ya saya ikut membangun event yang konsisten dari 1 sampai 15 setidaknya. Mungkin ajal saya setelah event Amazing Muharram ke-15. Dan ini harus tetap berlangsung tanpa saya. Kenapa harus bangun masjid di luar negeri? Siapa yang nggak pingin dapat azan, pahala azan, setiap azan dari timur sampai barat dunia, kita udah di bawah tanah, tapi pahalanya ngalir terus abadi. Ya iya, pastilah. Kan kata Nabi, barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana untuknya di surga. Lah masjidnya dari Jepang sampai Kanada. Siapa yang nggak pingin? Bangun lagi nanti masjid. Dan di Amazing Muharram 15 kan di launching. Masjid 99, dari Sabang sampai Merauke. Provinsi di Indonesia itu ada 38, masjidnya 99. Berarti satu provinsi bisa 3 sampai 5 masjid. Siapa yang nggak pingin? Jadi Islam mengajarkan kita harus rakus urusan akhirat, bukan rakus urusan dunia. Karena dunia kan akan ditinggalkan. Nah itu perubahan mindset tuh. Nah mindset kita hari ini ngejarnya dunia. Salah. Yang dikejar akhirat, nanti dunia ikut. Itu mindset. Kan? Kalau kita kan nggak. Kejar dunia, mati. Akhiratnya loss. Nggak dapat. Padahal yang selamanya di sana. Bukan di sini. Nah itu kan mindset. Kesadaran Ustaz ya? Itu harus dibangun kesadaran. Nah, Amazing Muharram ini cara untuk membangun kesadaran. Kan cara. Ikhtiar Ya, Ustaz. ikhtiarnya. Apa nggak di masjid aja Ustaz? Oh di masjid juga ada. Di masjid ada, roadshow-nya ada. Di TV ada. Oh kita punya podcast jutaan subscriber. Kita punya YouTube juga jutaan subscriber. Jadi semua cara kita tempuh untuk ngetuk negeri ini. Wahai Indonesia, berubah yuk. Hijrah yuk. Berubah yuk. Jadi sebenarnya cara untuk ngetuk pintu. Dengan cara apa? Event. Dan menurut saya event salah satu cara yang efektif. Karena orang Indonesia suka kumpul-kumpul. Karakternya itu karakter ngumpul. Nah, buatlah perkumpulan Amazing Muharram. Salah satu event yang menurut saya bisa dibilang, ya alhamdulillah konsisten selama 15 tahun menyampaikan pesan hijrah. Oke Ustaz.
tidak hanya bangun masjid di luar negeri, tapi tadi Ustadz bilang di Nusantara. Nusantara 99 masjid. Masjid. Itu nanti akan di launching di Amazing Amazing Muharram. Muharram. Itu konsepnya kenapa Ustadz? Ya, karena yang pertama, salah satu penggagasnya saya dan Ivan Gunawan hadir di acara itu. Kemudian juga nanti hadir Irfan Hakim. Kita ingin meluncingnya momennya di event Amazing Muharram, supaya kemudian publik dapat informasi bahwa Indonesia ini memang banyak masjid. Ya, Indonesia tuh nggak kurang masjid, tapi Indonesia itu kan kurang ke masjid. Kurang ke masjid, bukan kurang masjid. Masjidnya mah banyak, 800.000 lebih. Nah, Masjid 99 ini beda. Bukan sekedar masjid, tapi masjid pemberdayaan ekonomi. Masjid pemberdayaan umat. Masjid membuat masyarakat makin soleh. Beda, bukan masjid biasa. Dan konsepnya udah siap. Dan akan diledakkan di acara Amazing Muharram. Ini yang menarik tuh angka 99 itu apakah ada kaitannya sama Asmaul Husna? Iya, benar. Jadi Lumayan ya, pengetahuan agama gue ya. Masjid Asmaul Husna. Jadi Masjid Asmaul Husna itu adalah masjid yang memang nanti dari timur Indonesia sampai barat, dari barat sampai timur. Jadi dimulai dari barat dulu Ar-Rahman, ya terus Nanti namanya ya sesuai Asmaul Ar-Rahman, Husna. Ar-Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Nama-nama- Aziz, Jabbar, Muqtakabir. nama-nama Allah Iya, semua 99 masjid dan desainnya itu mirip semuanya. Bayangkan ya 99 masjid di 38 provinsi. Dan kebayang ya, setiap orang sholat 5 waktu. Kita mungkin udah wafat. Bayangkan berapa pahalanya. Bangun satu masjid aja, satu istana di surga. Satu istana. Bayangkan kalau bangun 99 masjid. Masya Allah. Maaf Ustadz, itu Ya. ada hadisnya. Iya, hadis sahih dari Nabi SAW. Ketika Nabi katakan, barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Satu masjid. Bukan masuk surga ya, istana di surga. Namanya istana di surga, orangnya pasti di dalam. Masa dibangunin istana orangnya nggak ada? Itu sebenarnya bahasa kiasan untuk apa? Kamu pasti dapat istana di sana. Otomatis ya. Ya. Jadi nanti di Amazing Muharram, jangan kaget ya, ada satu hal yang mengagetkan lagi setelah Jepang dan Kanada selesai, kita bangun di Nusantara sampai 99 masjid. Mari. Merinding gitu Ustaz. Ada isu ya? Sedih ya. Terharu saya. Ya. Oke. Mas Ustaz. Duta. Kita kembali lagi ya ke Amazing Muharram ya. Siap. Ustaz, dari mana taunya gitu ya? Dan apakah tema Amazing Muharram 15 ini benar-benar relevan dengan keadaan kondisi kita sekarang ini? Dan sebenarnya siapa sih pihak yang paling membutuhkan dari pesan yang akan disampaikan di Amazing Muharram 15? Semua orang sangat membutuhkan karena semua orang sekarang pikiran dan hatinya butuh di riset. Semua orang sekarang sedang mumet dengan problema ekonomi, problem sosial, problem politik, problem budaya, problem hukum, problem semuanya problem. Sehingga ini udah kalau orang tuh udah mumet gitu. Nah, sehingga siapa yang paling butuh Amazing Muharram? Semua orang butuh. Karena semua orang sedang mengalami yang namanya puncak dari kalau misalnya bahasa kita tuh udah nek gitu ya. Udah enak dengan berita-berita dan kondisi hari ini. Udah complicated, udah mumet, nah gitu. Jadi sehingga semua orang harus pencet tombol reset, cet gitu. Sehingga kemudian set ke reset semua. Ya, harus reset. Pernah lihat ini ya Formula One ya? Iya. Kan ada pit stop. Set berhenti sebentar, ganti ban. Langsung kemudian lebih kencang lagi kan. Harus butuh reset. Jadi buat semua orang. Terakhir Ustaz, kalau closing, ada nasihat atau wejangan-wejangan apa sih untuk kita semua? Iya, jadi gini, kita itu sebenarnya mau apa sih dalam hidup? Pasti mau bahagia. Siapa aja, suami istri, wakil rakyat, siapapun pasti pingin bahagia. Dan bahagia itu, perhatikan, gak akan bisa kita dapat dengan cara mengkhianati diri kita sendiri. Karena bahagia itu kan dari diri kita, bukan dari orang lain. Nah, jadi bagaimana kita mau bahagiakan orang lain kalau hati kita nggak bahagia? Dan kebahagiaan diri kita, siapa yang menentukan? Yang menciptakan kita. Jadi, kalau kita betul serius pingin bahagia, maka tanya diri kita, kenapa kita nggak bahagia? Pasti ada sesuatu yang kita langgar. Dan pelanggaran itu yang menyebabkan diri kita nggak bahagia. Nah, Islam itu datang untuk membahagiakan hidup kita. Jadi, reset your life, berarti maknanya kembalilah kepada fitrah. Balik lagi yuk kepada aslinya kita manusia. Jangan jadi AI.
Pinter semua tahu, tapi nggak punya hati. Kalau anak-anak bilang apa? Kamu tuh kayak pohon pisang, punya jantung nggak punya hati. Iya, punya jantung tapi nggak ada hatinya, ya kan? Artinya apa? Nggak punya perasaan, mati rasa, nggak punya, maaf ya, empati, bahaya. Dan kalau ini diteruskan, maka kita akan hancur bareng-bareng. Yuk, selamatkan diri kita. Oke, kita nggak sabar yang di Lenteng Agung, Los Angeles ya, yang di mana aja datang ke Amazing Muharram 15 di Ritz Carlton. Carlton 12 Juli. Kita tunggu, nggak sabaran kita. Thank you, assalamualaikum. Thank you semuanya.